Satya ada 5 pilihan warna. Putih taffeta white yang hanya ada di Satya ini, merah yang juga hanya ada di Satya, abu-abu, hitam, dan kuning stabilo. 3. Fitur baru. Nah, khusus Satya E ada fitur baru nih, head unit layar sentuh 7 inci kayak gini yang model flash rata gini ya sama frame-nya. Unik tuh ya, pas nyalain mobilnya langsung ada nama kita. Di sebelah kanan ada tombol kapasitifnya termasuk buat atur volume dan ada satu USB port ya. Isinya ada radio, putar lagu dari USB. Phone link ini unik nih, jadi begitu kita colokin HP kita pakai kabel USB, dia langsung nampilin mirroring gini nih di layar head unitnya. Kita nggak usah nyalain settings apapun di HP kita, jadi praktis ya. Nah, karena mirroring tentunya ini hanya bisa dikontrol dari HP kita. Dan feel mirroringnya smooth banget ya. Jadi enak nih bisa dipakai buat nonton YouTube gitu ya, atau pakai Maps misalnya. Tapi emang nggak ada Apple CarPlay atau Android Auto ya. Lanjut ada Bluetooth Music dan teleponi. Bisa lihat jam, settingsnya standar sih ya. Paling bisa ganti nama panggilan di head unitnya aja dan bisa ganti wallpaper juga. Dan ada equalizer kayak gini ya. Sisanya masih sama kayak Satya E facelift sebelum ini. Dari AC-nya manual tapi modelnya digital gini ya. Yang kiri buat kecil gedein kipasnya dan yang kanan buat naik turunin temperaturnya. Ada tombol Max Cool buat bikin langsung ke paling dingin semua. Dan kelebihan dibanding Agya di sini ada buat aren angin ke kaki nih. Tapi nggak ada buat buka tutup ventilasi, nggak ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depannya. Inputnya di depan selain ada satu USB port di head unitnya, ada power outlet juga di bawah. Spionnya yang Satya pengaturannya elektrik tapi lipatnya masih manual ya. Wiper depannya intermittent non variable dan ada wiper belakang. Lampunya manual, tuasnya simple banget ya karena nggak ada switch fog lampnya dan belum ada one touch turn signal juga. Jendelanya yang driver auto up down dibanding yang 2018 dulu yang auto down aja. Kuncinya masih model yang ada batangnya gini nih. Tentunya buka dan kunci lagi harus tekan tombol di kuncinya sini. Dan mati nyalain mesin juga tetap harus putar kunci gini ya. Setirnya di sebelah kiri ada tombol pengatur audio juga. Paling sekarang udah ada backlightnya aja ya kayak di RS facelift juga. Yang kanan tetap kosong aja. Speakernya hanya ada 4 aja ya, 2 speaker depan dan 2 speaker belakang, nggak ada tweeternya. Dan terakhir instrumen clusternya masih full analog gini ya dengan MID monokrom kecil di bawahnya. Brightness-nya bisa dinaik turunin kalau lampunya dinyalain dan putar knop di yang atas. Sedangkan info MID-nya ada indikator gigi, jam, odometer, 1 trip meter, konsumsi BBM rata-rata dan buat atur jam. Gimana? Sederhana ya fiturnya. Kelihatan juga sih ya kalau lihat dari slot sisi kanan sini yang dibiarin kosong ke cover gini aja. 4. Safety minim. Fitur keselamatannya Brio Satya E ini termasuk minim ya. Bahkan kalau dibanding Agya atau Ayla baru juga. Nggak ada stability control atau hill start assist misalnya. Fitur yang udah mulai masuk ke Agya dan Ayla baru padahal ya. Ada sensor parkir 2 titik yang sewarna body, not bad. Tapi emang sayangnya layar head unit barunya kurang dimanfaatkan maksimal ya. Karena belum ada kamera mundur juga. Airbagnya 2 titik aja di depan. Remnya yang depan cakram ventilasi dan yang belakang tromol. ABS dan EBD ada ya di semua varian. Immobilizer dan alarm juga ada ya di Satya E ini. Tapi emang sayangnya kayak di RS juga, di jok belakang nggak ada titik ISOFIX-nya. Jadi kalau mau pakai child seat, harus pakai metode seatbelt yang lebih konvensional. 5. Eksterior lebih sederhana. Meskipun Brio generasi 2 ini umurnya udah hampir masuk tahun ke-6 sekarang, tapi facelift yang dikasih di tahun 2023 kemarin emang cukup nyegerin tampang overallnya ya. Bahkan kita juga sering lihat Satya baru ini di jalan, kalau pakai warna yang mentereng kayak hijau stabilonya itu masih kelihatan oke-oke aja ya. Dimensinya panjangnya sedikit di bawah 3,8 meter ya, sedikit di bawah Brio RS dan mirip sama Agya Ayla baru meskipun emang wheelbase-nya nggak sepanjang mereka. Detailnya depannya pakai grill yang besar gini ya dan isinya berbentuk heksagon gini, halogen. Sampingnya, sebenarnya ubahan Satya facelift 2023 kemarin dibanding yang tahun 2018 dulu cuma di velgnya aja ya. Tapi cukup oke nih, bentuknya pakai warna dual tone gini dengan ban 17565R14. Ubahan ini aja udah sangat ngangkat bagian sampingnya, jadi kelihatan lebih modern ya dibanding Agya yang single tone sederhana gitu. Dibanding RS yang punya spion dengan lampu sein, di Satya Ace ini polos ya, sewarna body spionnya. Lampu seinnya ada Defender kayak gini. Pilar B-nya juga di Satya ini nggak dihitamin, sewarna body aja. Sedangkan handle pintunya sewarna body gini ya. Belakangnya bagian yang paling sulit dibedain sama yang sebelum facelift karena emang mirip banget. Kecuali mungkin dari sensor parkir warna bodinya kali ya. Kayak sebelumnya, emblem Hondanya tetap pakai yang punya LCGC ini. Dan rame ya, di kiri ada emblem Honda Prospect Motor dan di kanan ada emblem Brio Satya. Ada wiper belakangnya yang varian E, sedangkan dibanding yang RS di Satya E ini nggak ada spoilernya. Tapi tetap ada high mount stop lamp meski emang bentuknya beda sama di RS. Dan lampu belakangnya juga sampingnya nggak dibuat gelap-gelap kayak yang di RS. Begitu juga bumper bawahnya ya, nggak ada panel hitam-hitaman kayak di RS, polos aja warna body. Sedangkan knalpotnya di sebelah kanan yang ngadep ke bawah. Antenanya pakai model short pole gini. Detail lampu belakangnya, lampu malam dan lampu sein halogen. Sayangnya karena remnya nggak bisa diinjak, jadi kita nggak bisa praktekin lampu rem dan lampu mundurnya ya. 6.
Interior simple. Head unit layar sentuh barunya Satya ini cukup ngedongkrak tampilan interior overallnya sih ya, karena dashboardnya jadi nggak kelihatan polos-polos banget. Tapi di luar itu sisanya sama persis sih kayak Brio Satya E facelift yang diluncurin di tahun 2023 kemarin. Kayak di bagian kirinya yang ada list silver dan panel ala karbon-karbonan, ventilasi AC tengah yang ada list silvernya dan di sebelah kanan juga ya. Dan setirnya yang masih pakai model sederhana gini dan gak dilapis kulit ya lingkarnya. Tuas transmisinya juga nggak ada kulit-kulitan. Paling sekarang di tulisan perendeselnya ada backlightnya aja kayak yang di RS juga ya. Pintunya juga tetap simple ya, dari paling atas, tengah, sampai bawahnya full plastik semua. Dan bentuknya pun polos aja. Paling yang bedain sama RS di Satya ini di handle pintunya hitam ya, di RS kan silver. Sama ya, yang pintu belakangnya juga full plastik semua dari atas sampai bawah. Oh, dan bedanya dari RS di Satya ini pilar A, B, C, dan plafonnya abu-abu ya, dibanding hitam yang di RS. Joknya yang Satya ini tetap pakai jok depan yang headrest terintegrasi gini, lebih sederhana ya jadi dibanding yang di RS. Motif bahan kainnya juga warnanya lebih monoton di Satya, nggak ada merah-merahnya kayak di RS. Sedangkan di jok belakangnya yang kerennya tetap ada 3 headrest adjustable gini. 9. Mesin 4 silinder. Brio Satya pakai mesin yang sama persis kayak Brio RS ya. Mesin 1200 cc 4 silinder bertenaga 89 HP atau 90 PS. Torsinya 110 Nm. Nah, meskipun tenaganya mirip-mirip Agya Ayla baru, tapi mesin 4 silindernya Brio ini jauh lebih minim getaran ya dibanding mesin 3 silinder di Agya Ayla. So, lebih cocok nih buat yang lebih suka feel mesin smooth dan tenang gitu. Transmisinya ada pilihan manual 5 percepatan dan yang otomatis CVT ya. Ada mode S buat naikin RPM dan L yang naik ke RPM yang lebih tinggi lagi misalnya buat tanjakan yang curam. Dan tentunya semua Brio penggerak roda depannya. 10. Detail-detail lain. Brio Satya dan RS juga dirakit lokal ya di pabrik Honda di Karawang. Nah, bensinnya unik nih. Kalau di kap bensin yang varian RS waktu itu tulisannya bisa pakai bensin minimal RON 90 atau sejenis Pertalite dan Revo 90 gitu. Sedangkan yang Satya karena ikut regulasi LCGC jadi tetap ditulisin pakai bensin minimal RON 92 gini di kap bensinnya. Dan di kaca belakang juga ditulis nih. Padahal mesinnya sama ya. Nah, ini sebenarnya lebih karena regulasi khusus LCGC aja sih ya, bukan kebutuhan mesin yang emang mengharuskan setiap LCGC buat dipasangin stiker minimal RON 92 itu di kaca belakangnya dan di kap bensinnya. Lanjut, garansi mobilnya berlaku 3 tahun atau 100.000 km. Sedangkan buat servisnya, Brio Satya dan RS juga sama-sama dapat gratis jasa servis sampai 50.000 km